Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian hukum, jadi setelah pertempuran selama kurang lebih 4 tahun, teman-teman. Jadi setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian hukum, akhirnya Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat secara resmi mencabut gugatan terhadap Ripple Lab, teman-teman. Jadi keputusan monumental ini menegaskan bahwa SRP bukan merupakan sekuritas, suatu pernyataan hukum yang tidak hanya membersihkan reputasi dari Ripple, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan adopsi XRP secara global dan kemungkinan adanya persetujuan Exchange Trade Fund atau ETF berbasis XRP di masa mendatang, teman-teman. Kemudian info berikutnya itu adalah bahwa di saat bersamaan, Ripple juga memperkuat pijakannya secara internasional dengan memperoleh lisensi strategis di Dubai. Jadi langkah ini menggarisbawahi komitmen Ripple untuk memperluas adopsi XRP sebagai sarana pembayaran yang teregulasi, terutama di kawasan Timur Tengah yang berkembang pesat dalam bidang finansial teknologi dan Web3, teman-teman. Jadi kita semua tahu bahwa pada bulan Desember 2020, SEC mengguncang industri kripto dengan menggugat kepada Ripple Lab serta dua eksekutifnya yang bernama Brad Garlinghouse dan Chris Larsen atas tuduhan menjual XRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi dalam tuduhan di tahun 2020, SEC mengklaim bahwa Ripple mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar US dollar melalui penjualan XRP yang menurut mereka seharusnya tunduk pada hukum sekuritas Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian pernyataan itu menimbulkan goncangan besar, jadi banyak bursa kripto di Amerika Serikat menghentikan perdagangan XRP dan harga XRP mengalami penurunan tajam. Kemudian investor institusional itu menarik diri akibat ketidakpastian regulasi, teman-teman. Namun Ripple berargumen bahwa XRP adalah mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum dan tidak memenuhi definisi sekuritas seperti yang digunakan oleh SEC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kemenangan Ripple ini akhirnya membawa Ripple menuju target luar biasa, teman-teman. Jadi Ripple ini mentargetkan pasar stablecoin senilai 20 miliar US dollar, teman-teman. Jadi pada bulan April 2025 ini berita baru 12 jam yang lalu, teman-teman, SEC secara resmi mencabut gugatan terhadap Ripple menyatakan bahwa XRP bukanlah sekuritas, teman-teman. Jadi keputusan ini menjadi presiden penting yang membentuk masa depan regulasi kripto di Amerika Serikat dan secara global, teman-teman. Jadi dampak dari putusan ini sangat besar. Yang pertama adalah legitimasi XRP diperkuat, teman-teman. Jadi setelah 4 tahun pertarungan, jadi kini hari ini XRP secara hukum tidak dianggap sebagai sekuritas dan ini memperjelas status hukumnya di hadapan regulator, investor, dan mitra bisnis global. Dan ini akan membuka kembali peluang XRP untuk diadopsi secara luas, termasuk listing di berbagai bursa yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian potensi persetujuan XRP ETF, teman-teman. Jadi dengan status hukum yang jelas, maka XRP akan menjadi kandidat kuat untuk Exchange Trade Fund. Jadi ETF berbasis XRP ini dapat membuka jalan investasi institusional dalam skala besar, kemudian meningkatkan likuiditas pasar XRP dan memperkuat kredibilitas XRP di mata regulator dan investor konservatif, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini yang pertama kali dibidik oleh Ripple, ini kelihatannya mereka menargetkan untuk memasuki
pasar stablecoin dengan nilai kurang lebih 20 miliar US dollar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat apa dampak dari informasi ini terhadap pergerakan harga dari XRP, dan kemudian apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, XRP hari ini masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap, dan harganya hari ini kita lihat untuk XRP ini diperdagangkan di angka 2,2 dolar, mengalami koreksi tipis di angka 0,56%, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya, XRP hari ini ada di angka 129 US dollar, 129 miliar US dollar, dan volume 24 jamnya ada di angka 1,47 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 28%, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya informasi positif ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita akan cek di sini. Untuk di time frame hari kita lihat trennya masih up, teman-teman. Jadi kita lihat untuk tren dari XRP masih up. Kita lihat di sini untuk XRP MA50 masih berjalan di atas MA200 di time frame hari. Kemudian kita turun ke time frame bawahnya. Nah, ini terjadi golden cross, teman-teman. Jadi kita lihat di sini XRP pada tanggal 25 April 2025 kemarin telah terjadi golden cross, sehingga trennya adalah tren up. Jadi tren yang ada di H4 ini selaras atau serasi sejalan dengan tren yang ada di time frame hari, teman-teman, sehingga trennya tren up. Jadi kalau ada pertanyaan apakah saat ini saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP, maka menurut pendapat saya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP, teman-teman. Oke, teman-teman, kemudian kesimpulannya bahwa kalau kita lihat di sini dalam informasi tentang perkembangan kasus XRP ini, bahwa pencabutan gugatan oleh SEC ini bukan hanya merupakan kemenangan hukum, melainkan juga awal baru bagi Ripple dan komunitas XRP. Jadi dengan status hukum yang jelas, XRP hari ini berada dalam posisi strategis untuk menjadi salah satu aset digital paling dominan di dunia kripto, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.